membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 25 baitnya yang ke-6 dan ke-7. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapak. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih bahwasannya Engkau sudah menyertai dan memberkati kami, mulai kami beranjak dari tidur kami sampai saat ini kami boleh membangun ibadah dalam persekutuan doa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu. Mari Engkau masuk di dalam hati kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang luar biasa, sehingga saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang terambil di dalam Amsal 25 baitnya yang ke-6 dan 7. Mari Bapa, Engkau membersamai setiap kami sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Eka Siwi yang akan memberikan pelayanan firman-Mu pada saat ini. Mari Bapak, Engkau masuk di dalam hatinya, memberikan roh pengetahuan dan takut akan Tuhan, sehingga firman-Mu pada saat ini boleh tersampaikan dengan kebenaran. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amsal 25 baitnya yang ke-6 dan 7 yang demikian bunyinya. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersamaan. Bahagia orang yang
sampai 8, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Demikian nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan kita yang ketiga diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya,
karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepada kamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pripun kabar panjenengan hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kabeh menapa mboten? Seger ya Bapak Ibu ya. Pagi-pagi merasakan udara dingin itu sangat menyegarkan hati, pikiran dan jiwa kita. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan dinaungi sebuah tema khotbah, membangun sikap rendah hati dalam kehidupan. Membangun sikap rendah hati dalam kehidupan. Kalau kita berbicara mengenai rendah hati, itu lawan katanya adalah tinggi hati atau sombong. Nah, rendah hati dan sombong. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menurut panjenengan semua, lebih mudah mana untuk melakukan rendah hati atau melakukan kesombongan? Saya pundi, luwih penak pundi nglakoni rendah hati napa nglakoni sombong? Oh, sepakat nggih. Luwih penak sih? Sing plete-plete. Luwih penak nglakoni urip sing sombong. Iya, coba. Kenapa ya kok lebih gampang untuk hidup sombong itu kenapa kira-kira? Kenapa Pak? Enak. Oh iya, enak Bu, lek nglakoni urip sombong niku enak kok, ngoten nggih. Coba kita cek ciri-ciri orang yang sombong itu seperti apa? Apakah kita termasuk orang yang sombong begitu ya? Yang pertama, selalu ingin jadi nomor 1. Kecap niku boten wonten sing nomor kali nggih. Semua kecap pasti ingin yang nomor 1. Begitu juga dengan manusia. Adakah di antara kita sing kepingin nomor 1? Ya iyalah, nomor 1 itu pasti ada di depan, pasti dahulu. Itu akan mendapatkan kemudahan atau privilege kalau dengan antri gitu ya. Baik itu mungkin di rumah sakit atau di bank gitu ya. Lebih baik dapat nomor 1 ya, kalau harus menunggu itu kadang melelahkan. Selalu ingin jadi yang nomor 1. Yang kedua cirinya, ini kau perhatikan ya. Kalau pas lagi cerita-cerita dengan teman gitu, dengan keluarga, boten purun kalah. Tidak mau kalah. Biasanya orang lain belum selesai cerita, kita sudah memotongnya dengan cerita kita. Pokoknya udah sampai kalah. Bahkan kalau bisa kita harus memiliki cerita yang lebih seru, lebih bombastis begitu ya. Oke. Ciri yang ketiga, selalu menganggap orang lain itu lebih rendah. Menganggap orang lain itu wis gak iso apa-apa. Sing pinter ya wis nek aku tok. Nah, sing penting aku iki wis pinter, ganteng, ayu, terus sugih, memiliki kedudukan, pangkatnya tinggi. Yang penting aku begitu ya. Tidak mau
dikalahkan dan menganggap orang lain itu rendah, gak bisa opo-opo. Nah, dari ciri-ciri ini, ciri-ciri kesombongan, kira-kira panjenengan terjangkit napa boten? Boten. Apa Pak? Oh, kadang-kadang terjangkit, kadang-kadang ya waras. Untuk kadang-kadang lopot. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengakui kadang-kadang kita terjangkit yang namanya virus kesombongan. Apa menelek pun lali ngoten dulu, aku ki sombong. Kenapa? Oleh kantor panen. Oh, nggih. Napa malah kantornya enggak percaya. Wah, wis niki. Nggih. Saudara yang terkasih, tentu kalau kita sering bertemu dengan orang yang sombong, entah itu orang yang menyombongkan harta, menyombongkan kepintaran, menyombongkan jabatan, menyombongkan kedudukan, kita pasti akan merasa, wong ini kok sombong banget. Nggih napa mboten? Sombong amat begitu. Wong ini kok sombong temen sih, gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan situasi dan kondisi bangsa kita yang lagi panas-panasnya gitu ya. Panjenengan derek demo apa mboten kalau ini? Nah, mboten sing derek demo. Nggih. Kita tahu bahwa ada banyak sekali demo yang dilakukan, sana demo massa loh nggih. Tapi memang melakukan protes kepada kepolisian, kepada DPRD, DPR gitu ya, sampai membakar banyak hal gitu. Nah, ini mulanya juga kalau kita jujur melihat dari kesombongan. Coba lah DPR niku wau gajine sehari tidak 3 juta. Niku namun buat perumahan ya, sehari 3 juta. Lek peng 30 niku pun pinter. Coba kalau mereka tidak menganggap rakyat itu sebagai kaum yang direndahkan, yang memang diperas dengan pajak yang kemudian harus naik berkali-kali lipat. Boten tahu Jombang ini pajaknya mudah apa boten? 400%. Mudah. 300%. Ya, lebih. Ya memang wajar. Terus jika akhirnya rakyat itu bergejolak dengan kondisi yang ada, boleh duit niku angel apa mboten? Angel. Boleh duit niku angel. Tiba yang di atas yang punya kekuasaan boleh duit saya main duit atau gajinya pun juga luar biasa banget. Itu juga kalau kita lihat bersumber dari kesombongan. Nah, saudaraku yang terkasih, sejatinya kesombongan hanya ingin membawa seseorang itu akan menemui sebuah keruntuhan atau kehancuran bagi dirinya sendiri. Karena dengan kesombongan maka akan ada banyak orang yang tidak menyukai dirinya. Dengan kesombongan yang dimiliki banyak orang juga akan berdoa untuk kehancurannya. Oleh karena itu alih-alih hidup sombong, mari kita kebalikannya menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Amsal menggambarkan sikap rendah hati pada diri seorang raja. Ya. Kita tahu raja itu kan biasanya penuh kuasa. Raja itu bisa melakukan segala-galanya. Raja itu memiliki harta, memiliki kedudukan. Terus pokoknya top lah raja itu. Namun, Amsal mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dimiliki oleh raja itu adalah anugerah Allah. Semuanya pemberian dari Tuhan. Raja hanya bertugas
untuk mengelola pemerintahan yang baik. Kalau kita bayangkan anugerah dari Allah semua yang dimiliki itu ternyata bisa sekejap mata dibalikkan oleh Allah ketika Allah tidak berkenan. Contoh, ada orang yang kaya raya, kedudukan yang tinggi, keluarganya bahagia, pokoknya orang masih kurang. Terus dia mulai menyombongkan diri. Iki loh, aku luar biasa. Hidupku mapan, berkecukupan, enak lah pokoknya. Tapi tiba-tiba dalam satu malam Tuhan bisa membalikkan keadaan. Keluarga itu mengalami sebuah musibah yang tidak diduga. Kebakaran terjadi, semua hartanya habis. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang kita miliki di dunia ini, mek sak ireng Gusti. Hanya sedikit saja dari kekayaan dan berkat Tuhan. Ketika Tuhan mau mengambil itu semua, sangat mudah sekali. Oleh karena itu jangan menyombongkan diri. Nah, raja ini juga memahami bahwa apa yang dimilikinya itu adalah anugerah Tuhan. Jika memang raja itu menyadari hal yang demikian, maka rakyat pun harus menjaga sikap mereka kepada raja. Jika rakyat baik, maka rakyat juga akan mendapatkan tempat terhormat. Dan sebaliknya, jika rakyat bersikap tidak baik, tentu ia tidak akan dihargai. Ini dalam Amsal. Bacaan kita yang kedua juga mengajarkan bagaimana agar kita bisa bersikap rendah hati, agar kita bersama-sama mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan hidup. Caranya bagaimana? Caranya saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke. Seperti khotbah minggu lalu, kita bersama-sama harus memiliki sikap yang konstruktif, bukan destruktif. Nah, konstruktif itu pundi Bu? Konstruktif itu ucapan kita, tingkah laku kita niku harus saling membangun. Harus memberikan kalimat positif. Coba saat ini jenengan boleh berhadapan sampai kanan kirinya. Nah, sampai kanan kirinya, monggo dilihat, ditoleh. Oke, dilihat. Kira-kira apresiasi atau hal positif apa yang bisa panjenengan lihat dari teman yang ada di kanan kiri? Yo, sukacita. Jenengan lebih sering mengkritik atau lebih sering memuji? Ayo, lebih sering mana? Mengkritik apa memuji? Ada yang memuji, ada yang mengkritik. Pun, saya ini di depan kanan kiri, berikan satu pujian untuk teman yang ada di samping Anda. Ayo. Kita kan buat jaga konten. Nah ini sudah sekolah ini. Sudah dikasih pujian? Ya. Bagaimana rasanya ketika mendapatkan pujian? Tenang. Senang. Sukacita. Puji Tuhan. Kalau kita mengkritik, saya dirasanya apa Bapak Ibu? Sakit Bu. Aduh, sakitnya itu di sini. Nggih. Rasanya grundel. Ben ketemu kok diomong. Diomong apa? Pacar lain kok ngene kok ngono gitu ya. Akan lebih baik kalau kita bertemu, kita memberikan pujian. Tapi pujian itu juga yang sesuai nih. Makanya pujiannya wis masih wong ngene aku ngomong semua api-api ngono gitu. Tapi pujian yang sesuai, yang tulus dari dalam hati. Jenengan kok sakniki tambah seger, tambah sehat. Iku pujian apa kritikan? Pujian. Beda aja ketika ngomong,
Loh Bu, jenengan kok tambah jebrot, tambah lembut. Itu pujian apa kritikan? Kritikan apa pujian? Kritikan. Coba orang yang sama dengan ngomong, jenengan kok tambah seger, tambah sehat dibandingkan yang kedua itu. Tambah seger, tambah jebrot, lambene orang cukup lepet kabeh. Lebih suka yang mana? Mendengarkan pujian atau kritikan? Pujian. Pujian. Makanya nek ketemu niku memuji saja, tidak usah mengkritik. Timbangane loro ati. Nggih napa mboten? Nggih. Lanjut. Yang kedua itu rela memberikan tumpangan. Niken iki wonten sing biasane barengi napa mboten? Sering, puji Tuhan. Jangan sampai tahu saudaranya tidak ada barengane ngoten nggih. Napa lemah lemu piyambakan, griyane tebih. Wes babano. Sebaiknya kita memberikan tumpangan. Boten kalung bensin lho nggih, wong sami-sami ten. Oh, nggih. Yang ketiga, menolong atau memberi perhatian pada orang-orang yang dipenjara. Nah, terus budi, panjenengan sampun nate tidak datang lapas, coba. Tidak prikon itu boten kula kenging dados penghuni lho nggih. Boten. Juga tidak dalam rangka menjadi keluarga penghuni, boten. Tapi ada baiknya kadang kita juga harus memiliki sensitivitas akan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang memang ada di dalam sana. Bapak Ibu dan Saudara, berdasarkan pengalaman, ternyata mereka itu juga membutuhkan sentuhan kasih dari kita, membutuhkan perhatian. Jadi tidak hanya ada di penjara terus dirasani. Orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, gitu ya. Jangan sampai kita malah menginjaknya. Tetapi mari kita, ya apa carane kancane sing wis tiba niki wau, ayo hati-hati ditulung, ditangani, gitu ya. Perlu mengadakan kunjungan ke sana boleh Bapak Ibu nanti bisa berhubungan sama teman yang ada di GKJW Jombang yang memang sudah rutin melakukan kunjungan ke sana, ya. Selanjutnya, menjaga kekudusan rumah tangga dan tidak membiarkan masalah keuangan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wah, ini penting. Menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga. Di sini banyak yang datang suami istri, mau boten? Banyak ya. Terus di kehidupan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh cinta kasih, nopo dipenuhi oleh perang. Perang nopo niki jenengan enten beliau. Perang dunia ketiga nopo keempat? Iya, lebih banyak yang mana? Cinta kasih. Cinta kasih, puji Tuhan. Ngomong nggih penak nggih. Tidak gampang tersinggung. Orang ngomong sak ngomong niku nyengol. Gak cocok pikir langsung sengol. Gak cocok pikir orang langsung melenot. Ya apa sih bojoku iki mosok ngene ora ngerti. Terus dari bojoku pirang tahun kok ora ngerti. Boten kata nggih. Percaya kula lek tiyang Kerja niku boten kados. Amin. Amin. Dan tidak membiarkan masalah keuangan menghancurkan rumah tangga. Jenengan kenal duit lanang, duit wedok apa mboten? Boten. Ya apa Pak? Oh beda. Jujur ya. Aduh. Mugi-mugi mawon boten kenal. Boten kenal. Nek sampun kenal
duwe lanang duwe wedok, yakinlah itu awal dari kehancuran rumah tangga. Nggih, soalnya terus dek nggih duit wae. Terus nggih duit wae. Apalagi kalau memahami lek iki duitku ya lho. Duitku ya. Tambah parah itu ya. Iya. Itu tidak akan membuat rumah tangga ini menjadi bahagia. Nah terus Bu, bagaimana berkaitan dengan kehidupan ekonomi atau keuangan? Bapak Ibu dan Saudara, namanya berumah tangga itu kan dua orang menjadi satu. Kalau satu bekerja, satunya juga bekerja, sama-sama menghasilkan uang, ini uangnya juga menjadi satu, dikelola bersama-sama. Kalau memang membutuhkan pengeluaran untuk ini itu ya dikelola bersama-sama. Yakinlah kalau dengan demikian maka keuangan ini akan menjadi berkah, gak jadi udur-uduran. Ya. Kemudian belajar mencukupkan diri dan tidak menjadi hamba uang. Hidup ini memang butuh uang. Setuju ya? Setuju. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Karena apa? Karena ada lain di luar uang yang juga bisa membuat kita menjadi hidup. Contohnya, kasih dari sesama. Contohnya, oh duit tonggo sing api. Oh duit tonggo sing gak gampang ngrasani. Oh duit tonggo sing sing diutangi nggih. Loh, itu berkat loh ya. Apakah dalam hidup ini kita gak boleh utang? Boleh. Ya kok tak utang. Lah kok kabeh kok boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Iya boleh. Sapa sing ngomong gak oleh utang? Pokoknya di sahur. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, utang itu akan menambah semangat untuk bekerja. Lek gak duwe utang iki kerjane kurang semangat. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi jajane di seluruh bagian lek urip ora duwe utang. Tapi kalau punya utang ya enggak apa-apa, dinikmati dan disyukuri supaya kita bisa nyaur utang. Tapi tidak menjadi hamba uang, ya. Artinya tidak menghalalkan segala cara, pokoknya golek duit, wayang ngabekti ya ngabekti. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak ngabekti, tidak berserah kepada Tuhan, diberkati Gusti mboten bakal tumrap. Kan ya? Iya, itu bacaan kita yang kedua. Mengajarkan supaya rendah hati. Ya apa caranya? Gitu, Pak. Bacaan kita yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengajarkan kerendahan hati melalui pesta pernikahan. Jadi pada zamannya Tuhan Yesus, kalau ada pesta pernikahan itu kursinya sudah ditata. Dan siapa yang duduk terdepan, yang paling dekat dengan manten, itu adalah orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang memiliki kehormatan, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu pergi ke pesta perkawinan, gak usah logo sing paling ngarep, paling depan. Jangan-jangan tempat itu sudah disediakan untuk orang lain. Malah seyogianya duduk aja di belakang. Siapa tahu kalau memang tempat yang depan itu milikmu, tuan rumah akan datang. Pak, Bu, monggo dengan keaturan pinarak wonten itu akan lebih terhormat daripada kita sudah di depan disuruh ke belakang kan dirombok malu ising. Nah, tapi apakah warga Kertorejo ini juga menganut hal yang demikian? Kaya ini dibuat dinetralisir untuk ke gereja hari Minggu. Bukti ini yang di depan itu bakunya kosong. Loh Bu, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya itu harus duduk di paling belakang. Tapi ini harus ingat, ini pas pesta perkawinan, dia duduk di belakang. Lek ke gereja, seyogianya duduk di depan apa di belakang? Belakang. Lah kok kosong tinggal
ya. Teknik nopo niki? Iya. Duduk di depan. Kenapa? Berkate Gusti niku tambah kata. Nggih apa boten? Nggih. Soalnya tengah niku jenengan fokus wasno pendito. Tidak. Fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Lah nek ten mengke, tapi lek ten terus mboten nggih. Ten mengke mangke saged terus rasa. Boten enten. Boten nggih. Boten enten. Puji Tuhan. Tapi tetap harus duduk di depan ya. Nggih. Makai project tempat bagus, minggu ngajar. Ya apa? Kan boten terus jero ngarep ora, ngoten nggih. Baik, Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya kita bersama-sama saat ini belajar untuk rendah hati. Untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong. Karena kesombongan akan membawa pada kehancuran. Iya, kita ada di penghujung bulan Agustus, bulan pembangunan GKJW. Saat ini mari kita melihat kembali perjalanan GKJW di dalam kehidupan kita sebagai warga GKJW. GKJW ini adalah gereja gerakan warga. Kalau tidak dari panjenengan, dari saya, GKJW ini pasti tidak akan ada. Gereja gerakan warga. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan GKJW juga gumantung panjenengan setuju. Apa yang akan panjenengan lakukan itu mempengaruhi kehidupan GKJW ke depannya nanti. Mungkin ada yang berpikir, kalau aku sedek ngabekti, apa yang akan diberikan oleh GKJW kepada aku? Kalau aku sedek bayar DPMA, DPMD, kira-kira aku ini oleh opo? Terus pun bisa membayar DPMD, DPMA apa DPMD? Sanggup. Yang buatan pembinton ini buatan bayaran. Curhat malah nih. Sama 85%, Pak. Nah, curhat malah. Jadi memang kondisi GKJW saat ini sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Sebagai informasi saja, bulan depan ini. Karena pendeta itu kan payrollnya dari GKJW dan ada tambahannya dari jemaat. Yang payroll dari GKJW ini dipotong 15%. Dapatnya 80% ya, cakep. Kenapa? Kira-kira kenapa? Cowok, Bu. Ya karena nggak ada uangnya. Jadi seharusnya jemaat-jemaat yang menyerahkan DPMA ini tidak memenuhi begitu ya. Jadi ya wes gajinya pendito dipotong, diberikan 85%. Kalau saya jadi pendeta terus dipotong 15%, popo apa mboten? Kan jenengan sing jadi pendeta ini apa? Popo apa mboten? Gelap. Jane jangkep 100% diberikan 85%, popo apa mboten? Rotok gelap, Bu. Rotok gelap. Nek rotok gelap ya mau mbok dilunasi di DPMA iki. Iya. Ya kalau saya memahami ya memang ini situasi dan kondisi GKJW. Kalau memang harus prihatin ya memang prihatin. Tapi ya bagaimana caranya kita bersama-sama bersinergi supaya kondisi keuangan GKJW tidak malah terus terpuruk seperti ini, ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan transaksional, aku memberi, aku oleh opo, aku berkorban, aku untuk opo kepada GKJW itu sebenarnya pertanyaan yang kurang pas karena kita sejatinya adalah warga GKJW. GKJW itu gereja gerakan warga. Jadi ya kita harus memberi diri kita untuk GKJW. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama juga belajar untuk bersikap rendah hati. Mari kita melakukan yang terbaik untuk GKJW kita tercinta ini. Jangan sampai GKJW ini menjadi gereja yang terpecah-pecah. Banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi mari kita bersatu padu, nyawiji satu dengan yang lainnya.
Jika ada yang tidak berkenan, apa yang tidak baik, kita bicarakan bersama. Konstruktif ditandani bareng-bareng. Boten destruktif, boten malah dirasani, boten malah diberikan kata-kata yang tidak baik sehingga membuat hati ini menjadi sakit. Tetapi mari kita bersinergi, kita bersama-sama. Lewat sing gak bener, ono sing gak baik, kita tata supaya GKJW kita ini bisa terus melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia yang memang sedang tidak baik-baik saja. Mari menjadi GKJW yang rendah hati, GKJW yang tidak hanya berpikir untung atau rugi, GKJW yang senantiasa berkorban dan melayani dengan tulus, GKJW yang menjadi berkah. Semoga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat.